Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Predator Laut. Oke, dalam video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memelihara ikan red tail catfish ya. Dari dia sejak baby sampai sebesar ini nih. Lihat yang di depan ini ada ikan red tail catfish ya, yang sering warawiri di video-video saya ya di channel ini. Ini ikan ini saya pelihara sejak bayi ya, sejak dia ukurannya mungkin sekitar berapa ya, 4 cm 5 cm gitu ya, sampai sebesar gini ya. Nih lihat, dia tadi lapar gitu ya, tapi kayaknya ketakutan ya ketika saya mendekat. Mungkin dikiranya tadi saya mau ngasih makan, tetapi ternyata saya membawa kamera ya. Dia selalu takut kalau lihat kamera mungkin merasa tidak ganteng atau gimana gitu ya, sehingga dia ketakutan ya. Lihat nih, mendekat, terus saya pegang aja dulu. Gede banget ini. Ini nggak apa-apa sih. Sini. Nah ini ukurannya udah sampai ini ya, ukurannya udah sekitar hampir 90 cm ya, mungkin hampir 1 meter ya. Saya nggak menghitungnya, tapi dulu pernah diukur itu 90 cm, sekarang mungkin lebih ya. Ini saya pelihara udah hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih, mungkin 4 tahun lah ya, dari tahun 2017, berarti 4 tahun sekarang. Nah, makannya tiap hari itu dulu itu adalah makanannya berupa potongan ikan lele, atau juga berupa udang ya, atau juga berupa ikan kecil ya. Waktu masih dia di bawah 30 cm lah, itu makannya seperti itu ya. Masih dia aktif, masih rajin dia bergerak sana kemari ya, mengejar mangsa ya. Tapi kayaknya sekarang dia sudah gede ya, sudah lamban ya. Ini saya turun dulu ke kolam. Ini udah lamban ini, kayaknya dia udah lamban, sehingga dia tidak bisa lagi untuk memangsa mangsa yang bergerak ya, seperti ikan mas ya. Dia sekarang sukanya makanan berupa potongan ikan lele ya. Lihat, ini saya turun ke kolam ya. Tadi saya agak takut juga nih dengan aligator saya gede banget nih, atau dengan tomang saya nih. Tiba-tiba dia berani gitu ya menyantap kaki saya, lumayan juga ya. Kalau misalkan sampai jari saya dimakan oleh si ikan tomang nih, ikan tomang itu udah matanya udah agresif sekali nih, gede banget soalnya nih ikan tomang nih, 1 meter nih. Lihat nih ikan tomang nih, dan juga ada aligator. Terus warnanya gelap lagi ya, nggak kelihatan kalau tiba-tiba di bawah kaki gitu. Nah ini lihat nih, mantap itu, malah menjauh ya, ketakutan kayaknya dia. Karena jarang saya masuk ke kolam ya, biasanya kalau hanya untuk menguras saja baru saya masuk ke kolam. Nah ini makannya itu adalah, saya lanjutkan lagi ya, makannya berupa lele ya, berupa potongan lele yang saya potong-potong ya, dan hampir setengah kilo itu sekali makan. Cuman makannya nggak tiap hari, dia makannya 3 hari sekali ya. Kalau dulu biasanya waktu kecil tuh tiap hari saya kasih makan, tiap pagi ya saya kasih makan. Bahkan ketika dia umurnya masih 5 cm, saya kasih makan sehari 2 kali ya, pagi dan sore. Cuman kan takarannya kecil ya, ketika umur 5 cm itu paling 1 potong lele juga itu habis sehari ya. 1 potong dibagi 2 untuk pagi dan sore gitu ya. Sekarang dia udah ukurannya udah besar 90 cm ya. Kalau dikasih makan tiap hari itu, kalau saya biasakan ya tiap hari, mungkin akan cepat gede ya, akan gede banget, tetapi boros gitu ya. Karena lumayan ya, setengah kilo ikan lele itu kan lumayan. Itu bisa, harganya bisa sampai 15.000 gitu ya. Jadi saya kasih makan 3 hari sekali gitu ya. Dan enggak dia sendiri ya, tapi itu dimakan juga oleh si ikan aligator ya. Ikan aligator dan juga si ikan tomang ya. Cuman ikan tomang ini nggak begitu suka sih potongan lele. Dia sukanya ya ikan hidup ya, seperti ikan mas atau ikan lele yang hidup ya, yang bergerak-gerak akan dia makan gitu ya. Tapi kalau si ikan LTC ini dia susah ya, dia susah untuk mengejar makanan yang hidup ya. Kenapa? Karena dia kan sebenarnya matanya nggak begitu tajam melihat ya. Dia hanya mengandalkan kumisnya untuk mengenali mangsanya gitu ya.
Jadi kalau misalkan ikannya bergerak gerak itu susah dikenalinya gitu. Nah ini makanya tiap hari saya 3 hari sekali itu saya kasih patokan lele ya. Dari mulai dia ukurannya 30 cm ya sampai sekarang hampir 90 cm, hampir 1 meter gitu ya. Makannya itu terus gitu ya, nggak pernah berganti-ganti. Karena juga pernah dia kasih makan ya, makan makanan hidup kayak kodok gitu ya, atau kayak tikus gitu ya. Tapi karena kelamaan sering pakai makanan potongan lele, jadi makanan yang lain tidak pernah disentuh sama dia gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting dia bisa makan dan hidup gitu ya. Nah kemudian penyakit ya, penyakitnya itu adalah mogok makan ya. Ada di video saya tentang bagaimana cara mengatasi si ikan RTC ini mogok makan ya. Ini sering sekali dia mogok makan ya, udah sebesar gini ya. Kadang-kadang dia mogok makan sampai sebulan nggak mau makan gitu ya, sampai tubuhnya kecil banget. Tapi tetap hidup gitu ya. Jadi saya biarkan saja biasanya. Ya kasih obat juga sih, cuman ya cuma untuk membantu aja kasih obat itu ya. Tidak tiba-tiba kasih obat sekarang kemudian besoknya sembuh, enggak gitu ya. Karena kasih obat sekarang, minggu depannya sembuh gitu ya. Entah karena sembuhnya karena memang dia udah waktu sembuh atau karena obat, saya nggak tahu gitu ya. Nah, aligator udah mendekat ini. Jadi saya kalau sama aligator giginya tajam-tajam. Nah, jadi dia tuh penyakitnya itu satu, mogok makan, itu aja. Mungkin karena pencernaannya ada sesuatu ya. Karena kan si ikan ini kan kalau dia makan itu dia mengisap ya. Jadi si ikan aligator ikan RTC ini dia kalau makan sesuatu dia mengisap ya. Dia itu akan mengisap mangsanya atau mengisap makanan yang ada di depannya itu ya. Nah, jadi karena mengisap akhirnya apapun ikut masuk ya. Bisa jadi pasir masuk atau batu-batu masuk ya. Kalau memang beruntung dia bisa mengeluarkan kembali, mengeluarkan lagi pasir-pasir yang terisap itu. Tapi kalau nggak beruntung ikut ketelan ke dalam perutnya ya. Nah kalau misalkan pasir gitu kan, batu-batu itu kan bisa dicerna ya, bisa jadi infeksi pencernaannya, dan itu bisa menyebabkan kematian gitu ya. Makanya untuk si ikan-ikan yang seperti ini ya, ikan-ikan yang ikan RTC itu, janganlah di akuarium itu dikasih bebatuan atau pasir-pasir kecil ya, karena itu akan ikut kemakan ya. Masih mending kalau misalkan dia ikut kebuang ya, kebuang feses ya, berupa feses. Tapi kalau misalkan dia tidak terbuang, kemudian dia mengendap di pencernaannya, itu bisa menjadi berbahaya buat kesehatannya gitu. Nah ini kan itu ya. Jadi penyakitnya hanya seperti itu. Kalau untuk makan sih dia rakus ya, rakus banget ya makannya itu ya. Cuman ikan ini kalau misalkan siang hari dia kalau di akuarium atau ketika ada cahaya matahari, dia itu hobinya diam ya, tidak pernah bergerak sana kemari ya. Karena dia tuh aktifnya itu malam hari ketika gelap ya. Makanya ikan ini disebut sebagai ikan nokturnal, ikan yang aktif di malam hari. Kenapa aktif di malam hari? Ya karena memang penglihatannya nggak tajam tuh ya. Dia itu mencari mangsa hanya mengandalkan kumisnya. Nah kalau malam hari kan ikan-ikan yang lain, ikan-ikan yang mengandalkan penglihatan, itu dia tidak bisa melihat gitu ya ketika si ikan RTC ini datang mendekat gitu ya. Nah di sana dia beraksi ya, menangkap ikan-ikan yang lagi istirahat gitu ya. Makanya disebut binatang nokturnal gitu. Nah itu ya, jadi teman-teman ya, itu cara perawatannya ya, gampang ya. Sebenarnya cara perawatannya nggak susah ya. Kalau misalkan di akuarium sih ikannya ya sama juga dengan yang ikan-ikan yang lainnya ya. Harus mengganti air setiap, kalau saya sih biasanya setiap 4 hari sekali ya. 4 hari sekali saya ganti airnya. Kenapa? Biar dia ada asupan oksigen yang baru gitu ya, sehingga kondisi dari kesehatannya terjaga gitu ya. Jadi kalau misalkan malas mengganti air ya agak susah juga ya. Karena kalau misalkan biasanya kalau misalkan si ikan itu tiba-tiba malas makan atau tidak mau makan, maka biasanya itu pengaruh dari airnya yang kurang bagus gitu ya. Ini juga di kolam ini, kolam outdoor ini sama ya. Kadang-kadang kalau ketika musim hujan ya, ketika ada air baru masuk dan suhunya itu berubah ya, tidak sesuai dengan air yang lama, maka ikan ini semuanya mogok makan ya. Dia tidak mau makan seharian. Tapi setelah itu dia makan lancar lagi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi itu tentang ikan RTC ya. Ikan RTC ini banyak dijual di pasaran ya, di toko-toko akuarium itu. Banyak yang ukuran kecil ya, ukuran yang baby ya. Harganya pun bervariasi ya. Dari mulai 50.000 sampai 100.000 lah untuk yang baby itu ya. Atau mungkin juga ada yang 200.000 ya, tergantung daerahnya ya. Tapi kalau di daerah saya sih itu murah sih, 50.000, 60.000 udah dapat RTC yang anaknya ya, yang kecil ya. Nah cuman untuk pembesarannya itu ya dari mulai 0 sampai dengan 30 cm itu cepat sekali ya.
dia itu cepat berkembang, bertumbuh si badannya itu. Tapi setelah itu ya udah agak lama ya, lambat, bahkan mungkin cenderung lambat ya. Dulu si tomang ini lebih kecil daripada si ikan RTC ini ya, tapi sekarang tomang malah lebih besar dari RTC itu ya, karena pertumbuhan tomang itu lebih cepat, dan juga karena memang ukuran tomangnya ini bisa lebih besar daripada si ikan RTC ya. Tuh, lihat nih, tomang ini ukurannya lebih panjang ya, RTC masih segini aja ya. Bahkan aligator yang dulu paling besar sekarang dari kecil ini di bawah dia nungguin. Wah, gelos ya. Ini aligator di bawah kaki saya nih nungguin. Dulu dia paling besar ya, paling berkuasa, semua takut sama ini aligator ini. Tapi sekarang dia malah jadi yang paling kecil itu ya, maksudnya di antara ikan-ikan yang besar lainnya ini yang paling kecil ya ukurannya, karena makannya lambat ya. Dia makanannya keburu-kerebut sama si tomang atau sama si ikan RTC ya. Ini aligator nih, dia lambat, betul-betul lambat untuk makan, tapi tetap seram gitu ya. Yang lihat tubuhnya panjang, kurus, harusnya besar nih, kurus gede gini, sepanjang ini malah kurus gitu ya. Dia terlalu terlambat mendapat makan ya. Jadi makanannya udah diambil yang lain, dia baru makan. Itu pun 1-2 potong gitu ya. Jadi pertumbuhannya kurang begitu bagus. Yang paling rakus itu adalah si ikan dek paku ini nih, dek paku ini paling rakus ini. Dia makannya itu, itu udah susah tuh. Apapun dimakan itu. Dulu dia paling kecil ya, paling dibully. Sekarang dia udah besar segede gini, udah bisa membuli orang, membuli ikan yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya tentang cara memelihara ikan red tail catfish ya. Ini video saya langsung tanpa editan ya, tanpa ada variasi apa-apa. Ini live langsung dari kolam ya, dari kolam saya sendiri ya. Jadi nggak ada editan segala macam. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator.